benda pada jarak 4 meter. Yang awalnya diam jika massa benda 4 kilo. Jarak 4 meter yang awalnya diam jika massa benda 4 kilo. Oke. Jadi ada grafik fungsi F terhadap S ya, gaya terhadap jarak. Yang diminta tentukan kecepatan benda, kecepatan akhir. Jika jaraknya itu S-nya perpindahan 4 meter, awalnya diam, dan massa benda 4 kilo. Di sini kalau dari grafik kalian lihat, berarti kan jarak diminta sampai 4 meter sampai sini ya. Nah, berarti nanti berapakah V akhir di sini? V-nya berapa? Tulis dulu aja semua yang diketahui. Pertama, mungkin kita butuh apapun nanti ya. Yang pertama adalah jarak yang ditanyakan kan ketika 4 meter, berarti S yang 4 meter. V0 awalnya dia diam, 0 meter per second. Massa benda, ya tulis dulu, kemungkinan bisa kita pakai nanti, 4 kg. Terus kalau kalian lihat di grafik, gaya akhirnya 8 ya. F-nya adalah 8 Newton. Maka pengerjaannya, bawah aja ya. Ditanya itu apa kecepatan akhir? Ditanyanya VT berapa? Oke. Di sini prediksi saya gunakan dulu. Kita cari percepatan benda. Setelah kita dapat percepatan benda, kita cari menggunakan kinematika gerak lurus yang VT sama dengan V0 plus yang S VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Oke. Jadi pertama kita pakai ini aja. Hukum Newton 2. Jadi ini modifikasi ya. Kolaborasi antara materi Newton dengan kinematika gerak lurus. Sigma F sama dengan M kali A. Ketika itunya 8, sampai akhir 8 ya. Masanya 4 kilo, A-nya berapa? Ya kan? Karena kalau kalian lihat dari 0 sampai 4 meter itu dia mengalami percepatan. Sedangkan 4 sampai 10 dia konstan, jadi nanti gayanya 0. Oke. Ya, simpulnya adalah bahwasannya A itu 8 per 4 atau 2 meter per second kuadrat. Setelah itu kita cari dengan menggunakan persamaan gerak lurus ya. GLBB yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Atau VT-nya adalah akar, jadi kuadratnya pindah ke kanan jadi akar. V0-nya 0 kuadrat, karena awalnya diam, tambah 2 kali 2 kali 4. Jadinya kita langsung aja akar 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Maka kecepatan akhirnya itu adalah 4 meter per second. Oke, cepat ya. Jadi kalian fokus ke data di soal, grafiknya, semua dipakai datanya. Lalu kalau model seperti ini berarti kita cari dulu kecepatan untuk kita gunakan pada persamaan kinematika gerak lurus. Yang mana kinematika gerak lurus nanti ada GLBB dan GLB. Kebetulan dari 0 meter per second sampai 4 meter per second atau sampai kecepatan akhir itu adalah GLBB. Nah, GLBB yang dipakai ada 3 persamaan GLBB yang dipakai disesuaikan dengan data yang ada di soal. Tentu kita tidak menggunakan GLBB yang model pertama atau kedua, karena model pertama itu membutuhkan data waktu, yang ketiga juga membutuhkan data waktu. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus A kali T, yang ketiga adalah S sama dengan VOT plus setengah HT kuadrat.
Jadi hindari penggunaan persamaan GLBB yang penggunaan GLBB yang nggak ada data waktunya, yang ada data waktunya. Oke, silakan dicatat 5 menit sebelum kita lanjut ke model soal yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditayangkan langsung. Sambil dicatat, saya tulis dulu soal berikutnya. 5 menit ya.
Oke. Kalau sudah kita lanjut, saya minta perwakilan dari kalian baca ya. Will dan Isra masih ada dan Isra. Sekalian saya absen nih. Isra ada, Isra. Wah, nggak ada nih dia. Isra nggak ada. Oke. Fadil Hasan, Iya, Pak. Fadil Hasan di Isra nggak ada ya tadi ya. Fadil Hasan dibaca nomor 2. Bacaan Sebuah apa itu, Pak? kelapa. Oh, kelapa yang tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian tersebut adalah 3:6. Maka perbandingan Eka. kepecahan pecahan kelapa tersebut adalah Oke. Nomor 2 itu adalah konsep dari hukum momentum atau teori momentum dan impuls ketika ada dua buah benda gitu ya memiliki momentum yang sama dan terjadi tumbukan ketika dua buah benda kan awalnya memiliki momentum masing-masing. Ketika dia tumbukan maka nanti momentum akhirnya jumlahnya akan sama dengan momentum awal. Jadi dibuka kembali materi dari momentum dan impuls nanti kelas 10. Nah, penerapan di sini itu sama aja, cuman kita modifikasi model soalnya. Jadi awalnya itu kan ada sebuah kelapa yang diam. Maka nanti kecepatan si kelapa awalnya ya nol, baik pecahan satu maupun pecahan kedua. Lalu setelah itu dia meledak dengan bergerak ke arah yang berlawanan. Maka nanti pecahan pertama ya arah apa? Arah dan kecepatan pertama, pecahan kedua arah kedua dan kecepatan kedua. Oke. Ini nanti masuk hukum kekekalan momentum ya. Jadi total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum setelah tumbukan. Oke. Momentum sendiri yang lupa persamaan momentum itu dasarnya V sama dengan massa kali kecepatan. Adapun kekekalan momentum sigma P sama dengan sigma P aksen. Oke. Berarti nanti di situ berlaku massa pecahan 1 dikali kecepatan 1 tambah massa 2 kali kecepatan 2 sama dengan, ini sebelum tumbukan ya, sama dengan setelah tumbukan biasanya kita gunakan simbol aksen. Massa pecahan 1 kali V1 aksen atau kecepatan aksen tambah nanti M2 kali kecepatan 2 aksen. Nah, itu kan tertulis berlawanan ya. Ya nanti bebas kalian mau nggak ada ketentuan yang berlawanan satu atau dua. Jadi bebas. Sini asumsinya saya yang kedua aja deh. Berarti yang kedua nanti nilai dari kecepatannya negatif. Berarti kayak gini. M2 kali min V2 aksen. Sama aja, nanti kan M1 kali V1 aksen dikurangin M2 kali V2 aksen. Kita kerjakan di sini. M1-nya nggak ada. M1 perbandingan massa. Oke. Karena pertamanya dia menjadi 1 dan kecepatannya nggak ada, jadi ini kita tuliskan M1 kali 0 ya, karena dia diam dan jadi 1. Sama dengan M1, masa perbandingan yang pertama itu 3. 3 kali V1 aksen, karena V1 aksen nggak ada ya, kita tuliskan aja V1 aksen. Terus ini jadikan min ya, karena kan M2 kali min V2 aksen sama dengan negatif M2 kali V2. Negatif M2-nya adalah 6 kali V2 aksen. Biar dia tidak negatif, kita pindahkan yang V2. Jadi di sini 6 kali V2 aksen sama dengan 3 kali V1 aksen. Kalau kita jadikan perbandingan antara V1 dibanding V2, itu kan yang ditanya perbandingan eka pecahan ya.
Baik nanti EK 1 banding K2 atau EK 2 banding K1. Disesuaikan aja. Ini 3-nya pindah ke kiri, jadi 6/3 sama dengan V1 aksen dibanding V2 aksen. 6 banding 3. Yang ditanya bukan ini, tapi perbandingan EK-nya. Maka yang kedua, setelah kita dapatkan perbandingan kecepatan, kita masukkan EK 1 dibanding EK 2 itu sama dengan setengah M1 kali V1 aksen kuadrat dibagi dengan setengah kali M2 kali V2 aksen kuadrat. Oke. Nah, di sini setengah sama setengah boleh coret. M1-nya itu adalah 3, M2-nya 6, V1 aksen 6 kuadrat 36 ya. Atau kita tuliskan di sini EK 1 banding EK 2. Oke. Banding EK 2 sama dengan setengah sama setengah coret ya. Yang atas berarti kan sisa M1. M1-nya itu 3, V1 aksennya setelah tumbukan adalah 6 kuadrat. Dibanding dengan 6 dikali V2 setelah tumbukan adalah 3 kuadrat. Nah, kesimpulannya adalah kalau misalkan dicoret-coret sisa 18 per berapa nih? 6 kali 3, 18 per 18 ya? Benar nggak? 3 kali 6, 18. Oke, coba. Ini deh, kita pecahin deh. Iya Pak, ya. Benar ya? 18 banding 18 ya? Iya Pak. Oke. Atau 1 banding 1. Sama dengan 1 banding 1. Oke, jadi seperti ini. Itu soal nomor 2. Silakan dicatat. Yang mau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi yang ditanya itu bukan V-nya, bukan perbandingan kecepatan, tapi perbandingan dari si energi kinetik. Pak Afwan, Pak, izin toilet ya, Pak. Iya. Pak, dan Fajar juga izin ke toilet, Pak. Oke. Tiga per 6 kali Oke.
Ini bukan 18 ini. Iya Pak, salah Pak. Oke, ya pecahin deh. 3 kali 6 kali 6 per 6 kali 3 kali 3. Coret-coret. Jadi 6/3 ya. Bener gak sih? 3 coret, 6 coret ya 6/3 atau 2/1. Ini bener kan ya? 3 kali 36 per... Nah, ya bener sih. Kali 6 kali 6, 3 kali 6 kali 3 kali 3. Coret. Ya, 6/3. 6/3 sama aja 2/1. Jadi seperti itu cara pengerjaan dari perbandingan pergi kinetik. Oke, gitu ya. Jadi bentuk-bentuk momentum yang keluar modelnya. V berapa itu? Oke, satu dulu sebelum saya ke yang nomor 3. Tuh. Ini ada batang AB. Terus ini V2, F1, ininya 60 derajat. Yang atas 30. Itu F berapa ya? Misalnya F2 adalah 10. Kita masa tentukan resultan min gaya titik. Oke.
Oke. Nomor 3 silahkan dibaca Noval Afif. Oh, nggak ada juga Noval Afif ya. Ada Pak, ada. Oke, ada. Dibaca Noval Afif. Yang nomor 3. Jika F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan 15 M, massa batang 4 kg, jarak A sampai B 20 meter, dan jarak F1 terhadap F2 5 meter, maka resultan momen gaya jika massa diabaikan adalah. Oke. Jadi nomor 3 itu adalah kalian buka kembali materi dinamika rotasi, di mana dinamika rotasi salah satunya adalah momen gaya atau torsi. Nah, ini merupakan konsep dari torsi soal torsi. Kalau dilihat di situ identik dengan batang dan juga gaya, lalu ada sudut. Di sini massa batangnya 4 kilo. Nah, massa batang ini terpakai atau tidak, nanti disesuaikan dengan soal. Kalau massanya diabaikan, maka nggak perlu dipakai si masanya, perhitungan massa. Tapi kalau dipakai, tidak diabaikan, maka nanti massa berpengaruh dalam pergerakan dinamika rotasi. Oke. Jadi, langsung saja ya, kita kerjakan. Ini merupakan bagian dari momen gaya. Ini lumayan banyak ya. Momen gaya. Momen gaya itu torsi. Torsi yang pertama itu perlu kalian perhatikan adalah arah-arah gaya. Arah gaya sesuai titik atau pusat rotasi. Pusat rotasi. Oke. Terus apa lagi? Lalu perhatikan ketidakabaian massa. Atau di sini massanya gimana? Diabaikan atau tidak? Karena kalau tidak diabaikan, dia berpengaruh. Oke. Itu dulu sih. Lalu derajatnya. Derajat berpengaruh. Kalau misalkan gayanya miring, kebetulan di situ ada dua gaya yang miring, yaitu F1 dan F3. Oke. Jawab. Konsep torsi sendiri itu adalah F kali R ya. Ini plus minus. Saya lupa. Sigma torsi adalah gimana nulisnya gimana ya? Sigma dari N sama dengan I sama dengan 1 sampai N dalam kurung F I kali R bebas. Intinya adalah nanti torsi itu penjumlahan tiap torsi masing-masing gaya. Oke. Kebetulan di sini ada 3 gaya ya.
ada 3 gaya, maka nanti torsi totalnya itu adalah F1 kali R tambah F2 kali R tambah F3 kali R. Ini plus minus saja deh, biar nanti kalian sesuaikan dengan apa yang ada di soal. Plus minus. Oke. Maka selanjutnya kita tentukan di gambar pusat rotasinya adalah di A, ya kan? Jika massa diabaikan, oh ya, dalam kurung pusat rotasi di A. Maka saya tambah satu kesimpulan bahwa kalau misalkan dia ada gaya di pusat rotasi, maka torsi pada gaya tersebut adalah 0. Ini ya, ini saya turunin dulu. Oke. Torsi F tertentu akan 0 kalau dia tepat atau jika gaya tepat di pusat. Gaya tepat di pusat rotasi. Maka dapat kita simpulkan kalau misalkan rotasinya ada di A, F2 itu kan letaknya ada di pusat rotasi, maka nanti F2 0. Jadi langsung aja. Sebelum kita tuliskan, kita perhatikan dulu di sini arah-arah gayanya. Jadi kalau misalkan ini kita putar searah jarum jam, ya, maka F3 dia searah jarum jam. Jadi F3 nanti positif, F1 kalau ini ke bawah, kalau kalian perhatikan ya, rotasinya ini ke atas. Tapi si F1 ke bawah. Maka dia berlawanan dengan arah jarum jam, ya kan ya? Yang awalnya ke bawah, tapi dia naik ke atas. Maka nilai dari F1 yang negatif, F1 kali R, R itu adalah jarak gaya terhadap pusat rotasi. Ditambah dengan 0, kenapa 0? Karena F2 berada di pusat rotasi. Terus ditambah dengan F3 kali R. F cos alfa kali R. Nah, kalau misalkan dia membentuk sebuah sudut, maka persamaannya bukan lagi F kali R, tapi F dikali cos alfa atau cos theta dikali dengan R-nya. R adalah jarak gaya terhadap pusat rotasi. Oke. Sin ya. Sin, karena mau kita proyeksikan searah sumbu Y. Nah, nih. Sebenarnya ada turunan dari F sin theta R atau sin alpha R, cuman karena kita langsung contoh soal, jadi nggak perlu saya jelaskan kenapa pakai sin. Berarti ini kita jabarkan lagi F kali F1 kali sin alpha atau theta kali R. 1 tambah F3 kali sin alpha atau sin theta kali R3. F1-nya adalah 10 dikali sin 30 ya, karena di soal F1 itu derajatnya sudutnya 30. R-nya adalah jarak F3 terhadap pusat rotasi. Kalau di situ tertulis antara A dengan B 20 meter. Jadi tulis saja R1-nya 20 meter. Tambah dengan F3-nya. F3-nya balik saya. Oke, ini saya ubah ya. Ini F1 nih. Tadi saya kira yang atas itu F1, ternyata F3. Ini saya ubah ya, kalian perhatikan sini. Yang atas F1. F3. Bentar. Oh, benar ya. Benar. Cuman di sini bukan sin 30, tapi sin 60. Sesuai dengan ada di soal. 60 dan R-nya adalah F1 terhadap A. Di soal tertulis ya, F1 terhadap A atau F2 itu 5 meter. Maka tulis saja 5 meter. Adapun F3 itu masih sama 10 kali sin 30. Karena di soal F3-nya 30 derajat. Kali R3 jarak B terhadap A adalah 20 meter.
Maka ini jawabannya adalah min 10 sin 60 adalah setengah akar 3 dikali 5 tambah 10 kali setengah kali 20. Atau hasil akhirnya adalah min 25 akar 3 tambah berapa nih? 100 ya. Akar 3 itu sekitar 1,7. Jadi nanti min 25 kali 1,7 tambah 100. Jawabannya kayak gini boleh. Tapi kalau nggak ada berarti nanti akar 3-nya dijadiin 1,7. Dikaliin min 25. Oke, inilah jawaban akhirnya. Silahkan dicatat. Jadi saya sekaligus ini ya, menyampaikan konsep yang masa diabaikan atau tidak. Jika masa, biasanya seringnya sih diabaikan. Cuman kalau misalkan tidak diabaikan, kalian perlu tahu. Kalau dia tidak diabaikan, maka nanti akan muncul di sini. Jadi di gambar ya, sini ya. Ini misalkan ada batang gitu ya. Ini yang nomor 2. Nah, nanti di tengah-tengah ini ada W-nya. W itu berat batang kita anggap sebagai nantinya torsi. Jadi di tengah-tengah ada gaya berat, yang mana gaya berat nanti bisa berperilaku sebagai momen gaya atau torsi. Tinggal dikalikan dengan jarak pusat batang menuju pusat rotasi. Gitu. Kalau yang lupa gimana bentuk atau model soalnya, bisa dicek kembali materi kelas 11 momen gaya. Di situ pernah saya sampaikan. Silakan bagi yang ada pertanyaan maupun yang masih belum jelas disampaikan aja. Kalau gayanya lebih dari, ini kan kebetulan 3 ya. Kalau lebih dari 3 ya tulis aja semuanya. Sebanyak apapun total gaya. Pak, Ya, itu si batangnya jadi geraknya ke arah F1 dulu baru ke F3 gitu ya, Pak? ke arah F1, ke arah F3 maksudnya gimana? Jadi batangnya ke bawah dulu gitu, terus baru arah ke F3 gitu, Pak. Gimana ya? Gerak jarum. Jadi pertama lawan jarum jam gitu, Pak. F1 kan. Iya. Terus habis itu Oh, baru enggak. Jadi fokusnya itu ke apa batang dulu. Nah, jadi kita anggap batang itu bergerak searah rotasi. Kemudian ada si F3 yang nolong dia searah rotasi benda, F3 ke atas. Nah, ternyata F1 itu ke bawah. Jadi yang logikanya harusnya besar nih si batang bergerak ke kanan besar ya, searah rotasi besar, tapi dia ditahan sama F1. Jadi dia bergeraknya semakin pelan. Jadi bukan maksudnya turun dulu langsung ke atas, enggak kayak gitu. Oh iya, Pak ya. Nah, ya. Jadi memang F1, F3 dan apapun nomornya itu hanya penamaan. Bisa jadi itu bukan F1, F3, tapi FA bisa, apalagi. Pokoknya penamaan-penamaan gaya lah. Bisa jadi F1 bukan di sini, di ujung. Ini sama aja. Apapun nomornya, nanti jawabannya sama insya Allah. Oke, Pak, makasih. Oke. Nah, jadi nanti ini juga pengembangan ya. Jadi nanti terkadang F3 nggak selalu positif nih. Kalau misalkan si pusat rotasinya berpindah. Kan ini pusat rotasi berpindah dari A misalkan ke B. Oke, nah nanti si F1 berubah jadi positif, si F2 juga positif. Karena kalau kalian bayangkan, ini batang ya, batang sebagai pulpen kalian tempelkan di ujung B pulpennya, lalu kalian putarkan ujung A, ujung lain. Nanti kan F1 ngikut tuh.
F2 juga ngikut. F3 berubah jadi 0. Kenapa? Karena memang 0 karena memang dia berada di pusat rotasi B. Itu kan F1 awalnya tadi negatif ya, karena pindah pusat rotasi jadi positif. Bagaimana cara kalian menganalisa dari pergerakan, menganalisa dari arah gaya yang bekerja? Kita sampai berapa nih? 10.55 ya. Oke. Kalau misalkan kalian nggak kebayang perputaran rotasi dan arah gaya, kalian tempelkan aja itu pulpen kalian di soal atau di kaca layar nanti misalkan ke online. Terus kalian kalau misalkan sudah terlihat di situ pusat rotasi, kalian pegang tuh pusat rotasi, kalian gerakan sisi lain searah jarum jam. Nanti yang berlawanan ketahuan. Catat dulu, nanti kalau sudah kita lanjut satu soal, contoh soal bab fluida statis dengan materi hukum Archimedes ya.
Oke, nomor 3, nomor 4 ya. Nomor 4, Razin. Ada Razin? Ada, Pak. Oke, Razin nomor 4 dibaca. Tentukan massa jenis kayu jika 20% volume gabus tercelup ke dalam air dan massa jenis air 19 cm. 19. 1 gram per sentimeter, pangkat 3. Oh, 1 gram per sentimeter. Oke. Volume kayu ya. Ini biar di sini deh, 1 gram per sentimeter pangkat 3. Oke. Ini nanti kalian silahkan cek kembali materi fluida statis. Nomor 3 itu hukum Archimedes, yang mana sebagian benda tercelup. Kita langsung ke persamaan singkatnya aja ya. Persamaan akhir dari benda tercelup. Bahwa jawab ini materi dari fluida statis atau statik. R massa jenis fluida dikali V celup sama dengan R rho benda kali V benda. Ini langsung persamaan akhirnya. Oke. Kemudian kita langsung masukkan kita tuju nih ke pertama. Itu yang tercelup 25% volume kayu tercelup. Jadi kalau misalkan volume kayu adalah 100% atau 1 V ya. Jadi 1 balok kayu, kalau 25% kan berarti 0,25 bagiannya atau 1/4 bagian. Jadi jika satu volume kayu, gimana ya? Ini aja deh. Volume benda sama dengan 100%. Maka volume celup itu adalah sesuai dengan di data ya. 25% dari VB. Oke, atau 1/4-nya VB. Dan VB-nya sama dengan 1 VB. 1 volume benda. Kita langsung masukin ya. Di situ massa jenis fluidanya adalah 1 gram per cm pangkat 3. 1. Volume celupnya adalah 1/4 VB. Kita langsung jawabannya ya. Rho fluida adalah 1, volume celupnya adalah 1/4 VB. Tulis. Lalu RBA rho B-nya ditanyakan, massa jenis benda. Terus VB-nya 1 VB. Karena 100%. Terkadang juga bukan persen, biasanya bagian. Contohnya, tentukan massa jenis apa yang ngapung itu apa biasanya? Bola ya, misalkan. Tentukan massa jenis bola jika 1/7 bagian bola tercelup air. Berarti nanti yang volume tercelup adalah 1/7, yang volume total bola itu adalah 1 atau 7/7. Ya. Jadi langsung aja kita kerjakan bahwa massa jenis bola itu adalah massa jenis benda. Ini 1 VB-nya pindah ke kiri jadi pembagian ya. 1 kali 1/4 VB dibagi VB. VB-nya coret. Oke. Hasil adalah 1/4
atau 0,25 satuannya sesuai dengan di soal gram per sentimeter pangkat 3. Oke, jadi seperti ini jawabannya. Untuk yang nomor 4, nampaknya nomor 4 juga lumayan mudah, tinggal kita langsung masukin ke persamaan rho celup kali V celup atau rho fluida kali V celup sama dengan rho benda kali volume benda total. Jadi yang massa jenis cairan untuk benda tercelup, massa jenis benda untuk benda total. Itu langsung persamaan akhirnya. Oke, silakan ini dicatat terakhir dari saya sebelum nanti kita tutup. Oke. Kira-kira dari kalian ada yang bertanya sebelum saya akhiri karena sudah habis ya. Jadi kesimpulannya yang nomor 4 nanti kalau kalian menghadapi soal Archimedes benda tercelup, gampangannya massa jenis fluida nanti berpasangan dengan volume benda tercelup, adapun massa jenis benda berpasangan dengan volume total benda. Itu yang nomor 4. Yang nomor 3, dinamika rotasi bab momen gaya. Kalian perhatikan, yang perlu kalian pahami cara pembacaan arah-arah gayanya. Karena nanti bergantung dari pusat rotasi. Contohnya yang ini, kalau misalkan pusat rotasinya tidak di A, itu sudah berbeda arah gayanya. Lalu yang nomor 2 tadi, perbandingan antara EK akhir dari sebuah momentum. Kalian gunakan dulu konsep momentum, baru kalian masukkan ke persamaan energi kinetik. Adapun yang nomor pertama tadi, ya, yang nomor pertama tadi tentang grafik. Kebetulan di situ grafik gaya terhadap jarak, dan kita cukup gunakan sampai 4 meter jaraknya. Ternyata dari situ sudah terbaca gayanya 8 meter, jadi 8 Newton. Saya gunakan dulu persamaan dinamik gerak lurus atau hukum Newton 2 lebih spesifiknya. Saya dapat percepatan, saya masukkan ke persamaan kinematika gerak lurus yang bagian GLBB. Baru dapat kecepatan akhir. Oke, dari saya cukup sekian. Ada lagi yang mau disampaikan? Dari kalian? Cukup ya? Berarti tadi Cukup, Pak.
Oke, berarti tadi tuh si Isro aja yang nggak ada pasti tanya. Kemudian pesan saya adalah penugasan jangan lupa dikerjakan karena itu 40% untuk nilai akhir. Nanti silakan kalian simak di grup WhatsApp. Kemudian di sesi pekan ini juga nanti akan ada tugas untuk pekan ini juga. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.